Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caesa Radityansa dari kelas 03 TPLP 006. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang domain dan VPS. Pengertian domain adalah nama unik untuk merupakan alamat dari suatu website atau alamat yang mengantarkan user ke website tujuan. Pada dasarnya, domain adalah bentuk sederhana dari alamat IP yang berisikan kombinasi angka-angka rumit. Untuk ekstensi domain terbagi atas 3 kategori, yaitu ekstensi domain, laptop level domain, second level domain, dan third level domain. TLD adalah sebuah ekstensi dari suatu domain yang fungsinya seperti nama kontak pada ponsel pintar Anda. Selanjutnya, second level domain adalah nama yang kamu siapkan untuk didaftarkan ke register domain. Misalnya, exabilities.co.id memiliki SLD, exabits yang pastinya second level domain selalu berada di sebelah kiri ekstensi domain, yaitu domain bagian depan domain. Yang ketiga, third level domain sebenarnya adalah subdomain dari domain website Anda. Misalnya, Anda memiliki website bernama webistisia.com. Maka third level domain dari website Anda bisa saja dari blog. Fungsi dari domain sendiri sebenarnya merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting atau dalam antrian lain sebagai jembatan mengantarkan kamu ke sebuah website. Sebagai contoh, misalnya kamu ingin pergi ke cleans.com. Cleans adalah contoh website yang ingin kamu tuju, sedangkan .com adalah bentuk dari domain itu sendiri. Untuk mendaftarkan nama domain, pengguna harus memiliki nama yang unik, dikarenakan nama domain tidak boleh sama dengan domain website lain agar dapat dilacak dengan baik oleh internet. Perbedaan domain dan hosting adalah domain itu berisi tentang deskripsi. Domain adalah alamat unik untuk digunakan mengidentifikasi suatu situs web di internet. Ini seperti alamat rumah untuk situs web Anda. Contohnya www.namadomain.com. Fungsinya memberikan identifikasi dan alamat yang mudah diingat untuk mengakses situs web. Domain digunakan sebagai pengganti alamat IP numerik yang sulit diingat. Hosting itu deskripsinya, hosting adalah tempat untuk menyimpan data, file, dan konten situs web. Ini adalah server komputer khusus yang terhubung ke internet dan menyimpan sebuah internet yang diperlukan untuk mengoperasikan situs web. Fungsinya menyimpan dan menyajikan semua file situs web, termasuk gambar, teks, video, dan diperlukan untuk menampilkan di browser pengguna. Pengertian VPS, Virtual Private Server, atau yang bisa disingkat menjadi VPS, sebenarnya adalah salah satu jenis web hosting yang bisa digunakan untuk membuat sebuah website bisa ditampilkan secara online dan bisa diakses oleh banyak orang di luar sana. Namun berbeda dengan shared hosting, VPS adalah server pribadi yang hanya digunakan oleh satu user saja. Fungsi dari VPS itu yang pertama menyimpan file hosting, kedua sarana hosting beberapa website, yang ketiga menampung traffic website, yang keempat menyediakan layanan berbasis cloud, yang kelima server untuk game, yang keenam server untuk diuji coba, yang ketujuh alternatif virtual private network atau VPN, yang kedelapan melakukan private backup. Berikut adalah langkah-langkah saya membeli domain dan VPS. Pertama-tama saya membuka rumah web.
karena di sini situsnya terjangkau. Kenapa saya bilang terjangkau? Murah juga dan rekomendasi dari Google, kayak internet segala macam gitu kan. Jadi pertama rumah web ke domain. Ini cara mau belinya, pilih domain Anda. Jadi kayak mau masukin, kayak mau pilih domainnya .com, ID, ya, online, Asia, XYZ, site atau wiki, dan store. Ini harga-harganya yang lumayan bisa Anda beli. Ini populer. Dan selanjutnya itu kalau misalnya sudah punya domain, masuk saja ke hosting untuk membaca-baca hosting itu apa, website, dan melakukan pembayaran di bagian kanan atas. Jadi kalau sudah punya, tinggal klik login. Langkah pertama, jika kalian sudah melakukan login, maka Anda klik ke bagian domain, terus ke manage, diklik, langsung saja ke DNS manajemen. Anda ke add new record, langsung saja masukin ke nama domainnya. Nama teman saya itu Azani Sarnizik my.id. Terus ya kalau punya saya caesar.sarnizik.my.id. Nah, kira ada juga. VPS-nya itu bisa langsung ke VPS. Terus kalau misalnya sudah sukses, maka muncul seperti ini. Seperti VPS-nya sudah ada, langsung buka ke manage. Pastikan di sini ada IP-nya dan pasportnya itu masih paspor bawaan. Jadi jika mau merubahnya, pastikan Anda klik change root pasport, diganti, dan pasport yang ini sudah maka akan terganti. Jika mau membuat webnya, Anda harus menggunakan aplikasi Putih. Nah, di sini Anda salin DV, langsung open. Di sini ketik root, enter pasportnya, langsung diklik kanan, langsung enter karena tidak terlihat dari sini. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa dijelaskan di next video. Terima kasih.